pakai I 10%. Nah, sekarang saya minta saudara cari pada tingkat I berapa supaya ini jadi negatif. Saya udah dapat, Bu. Berapa, Tamimah? Si bunganya tuh 49%. Terus Bunganya 49%. Dapatnya berapa? dapat total semuanya tuh kan 64.997. Nah, Sebentar, MPV-nya jadi sebentar. minus. Catherine, boleh di stop share nggak? I berapa? I tadi. I pada tingkat I. Kalau I-nya sama dengan berapa tadi? 10%. NPV-nya tadi berapa, Catherine? 31.000. Kok 31.000? 31.000 apa 83.000? Kalau 10%. 83 berapa tadi? 83.816. Ini ya? Ya. Ya. Terus tadi dapat berapa, Tamimah? 49, Bu. 49%. 49%. NPV-nya? Minus 603. Minus 603. Oke, ini ya. Nah, ini kan dapat begini. Bentar dulu, bentar. Oke, ya. Nah, sekarang kita yang tadi yang saya jelaskan, yang kita cari itu adalah NPV, yang kita cari adalah pada tingkat I sama dengan berapa, supaya NPV-nya sama dengan 0. Oke, ini itu adalah IRR-nya. Nah, ini yang kita cari. Oke, nah sekarang kita bisa pakai interpolasi. Interpolasi itu kalau saudara belajar di SMA itu apa? Belajar perbandingan, ya. Berarti kalau 10%, kalau dia 10%, I-nya, NPV-nya berapa? 83.816. Yang kita cari itu adalah ini ya, X ya, supaya NPV-nya sama dengan 0. Oke, kalau dia 49%, maka di sininya berapa? Minus 603. Oke, nah sekarang kita pakai perbandingan. Pakai perbandingannya gimana? Ini saya anotik aja yang gampang. Ya, ini selisih ya. Ini 10, ini saya ganti aja sebentar. Ini jangan, ini I. Oke, biar nggak bingung nanti ingat X. Ini ya, selisih dari sini ke sini kita nggak tahu ya, selisih atau jarak dari 10% ke I kita nggak tahu ya, ini X. Jarak dari 10% ke 49% berapa jaraknya? 39% ya? Jarak 39%. Jarak dari sini ke sini berapa? 83 ya? 83816. Kalau jarak dari sini ke sini berapa? Jarak dari 83816 ke minus 603 berapa? 84.419. Pas ya? Berapa? Kalian jumlahin ya, karena jarak. 84.000 berapa? 419. 419. Nah, udah sekarang saudara bikin
ini bikin perbandingan, berarti X per 39% sama dengan berapa? 84. 419 per berapa? 83 816. Sok, berapa dapatnya X-nya? Berarti X sama dengan berapa? 39% ya. 39% dikali berapa? 84. 419 dibagi berapa? 83. Gini kan ya? 816. Berapa X-nya? 0,392 bukan? Benar, yang lain sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. 0 berapa tadi? 0,392. 0,392. Oke, nah sekarang ini kan X ya. Tadi I itu sama dengan berapa? I itu sama dengan berapa? 10%. Oh, ini dalam ini ya. I itu sama dengan berapa? 10% ditambah ini ya 0,392. 0,392 itu berarti sama aja dengan berapa? 39,2 39,2% gitu ya. I karena ini kan tadi itu kan yang ini X itu ini kan I, saya tulis dulu atasnya, I sama dengan 10% plus X. Gini kan? Ini kan jarak kan tadi untuk dapetin I adalah 10% plus X kan, sama kayak gini. Untuk dapetin 49% sama dengan 10% plus 39%. Berarti yang ini berapa? 49,2%. Itu I-nya. Berarti inilah yang jadi apa? IRR-nya. Ini yang jadi IRR-nya. Oke. Sama hasilnya kalau sekalian ngitung berapa dapatnya? Kalau tadi kemarin kalian ngitung pakai apa? Tamimah ngitungnya kemarin yang Pakai kalkulator finansial, Bu. berapa dapatnya? 48,8. 48,8. Ya, nggak apa-apa. Itu apa? Paling beda itu kan beda-beda sedikit ya biasanya karena adanya pembulatan. Biasanya karena adanya pembulatan. Ya, yang membuat apa? Dia berbeda terus karena ini NPV-nya di sini kan dia nggak terlalu mendekati 0 nih. Ya kan? Karena masih jauh kan. Jadi hasilnya seringkali dia ada beda tapi bedanya nggak banyak. Ya kayak tadi. Oke. Jelas ya? Nah, ini contoh kalau kita mau pakai interpolasi, ya. Saudara juga bisa pakai Excel, ya. Saya investment 65.600. ya 65.600. Terus tahun 1 2 3 4 5 ya. Tahun pertamanya tadi berapa? 34.600 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tahun kelimanya berapa? 64.000. Pas ya? Pas. Ya. Ini ya. Nah, saudara, kita bisa pakai hitung ini. IRR. Mana IRR? IRR ini ya. IRR. Nah, ini berarti kita langsung dari sini.
Ini nah, sama ya dengan kalkulasinya kan? Sebentar kan ngitungnya kalau pakai Excel? Ya, jangan lupa yang outflow itu saudara kasih negatif. Ya, artinya siapa tahu nanti di tahun ketiga dia ada outflow lagi, maka saudara kasih negatif di sini ya. Saya ulangin ya di sini. Saudara tinggal ini kan saudara udah bikin semua tahun ke-0 karena outflow kita kasih negatif, yang lainnya kita positif ya. Ini sama dengan saudara cari di sini. Kalau di sini belum muncul ya saudara cari nanti ya, search IRR ini terus value saudara blok aja tinggal yang ini. Udah aja oke. Oke, jelas ya. Ini kalau pakai Excel, nyari IRR pakai Excel. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Tapi saudara oh, satu lagi ya, saya mau kasih tahu tadi kan yang sudah dikerjain oleh Catherine itu kalau ngitung present value-nya satu-satu ya, ngitung present value satu-satu. Kalau ngitung present value satu-satu kan tadi udah ya, kayak Catherine. Nah, ini berarti berapa? 34.600 dikali berapa? PVIF I, I, 1 ya, I-nya tadi berapa? 10% ya, 10%,1 ya kan? Kemudian ditambah dengan 34.600 dikali PVIF 10%,2 ditambah ini kalau satu-satu ya, tambah 34.600 dikali PVIF 10%, 3, kemudian ditambah 34.600 kali PVIF 10%, berapa? 4. Ditambah berapa tadi terakhir? 60 berapa? Yang kelimanya itu berapa? 60 berapa? 63.000? Hah? 64.000 pas. 64.000 PVIF 10%, 5. Ini yang dikerjain oleh Catherine tadi satu-satu ya. Atau kalau saudara pakai rumus kan berarti 34.600 per 1 plus 10% pangkat 1 gitu kan. 34.600 per 1 plus 10% pangkat 2 dan seterusnya. Kalau saudara mau pakai annuity berarti gimana? Berarti kalau saudara mau pakai annuity tinggal berapa? 34.600 PVIFA 10%, 4. Ya, karena apa? Karena ininya kan sampai 4 nih yang sama. Ya, ditambah, tetap ini 64.000 PVIF aja. Ya, 10%, 5. Kenapa 5? Karena dia ada di tahun ke-5. Lihat ya, perhatiin ini. Ini pakai PVIFA. Ya, ini cuma PVIF aja. Nah, kan tabelnya beda tuh, ya. Lihat, hati-hati lihat tabel. Ini saudara pakai tabel, lihat di tabel annuity, present value interest factor annuity. Jadi cukup sekali saudara ngitungnya. 34.600 langsung dikali tabel ini. Kalau yang 64.000 saudara bukan lihat di tabel annuity, tapi saudara lihat di tabel biasa, yang tabel present value interest factor. Jelas ya. Kenapa begitu? Karena yang ini kan sama nih. Nah, ini mana? Nah, ini kan sama semua ini. 34.600 semua sama, maka saudara bisa pakai yang ini. Oke. Jelas ya? Jadi jangan bingung, Bu, saya kok ngitungnya beda. Ya terserah, saudara bisa pakai yang annuity, bisa yang pakai sendiri-sendiri. Tapi ingat, kalau saudara pakai tabel annuity berarti cukup menghitungnya sekali, karena si tabel itu sudah menghitungkan kelipatannya, ya semuanya secara periodik. Nah untuk 64.000 karena terimanya sekali,
kita jangan pakai PVIFA, tidak pakai tabel annuity. Jelas ya? Nah, seperti yang di awal tadi yang dikerjain Catrin kan berarti hanya tadi langsung berapa Catrin? Langsung 149.000 kan ya? 149.000 dikali PVIF kan? Catrin langsung begitu kan? 10%, 5. Nah, jadinya apa? Jadi double kan? Si 149.000 ini padahal sudah present value, kemudian di present value-kan lagi. Jadi double dia 2 kali. Dan tidak memperhitungkan nilai waktu setiap tahunnya. Jelas? Ya, ada pertanyaan? Udah. Nomor ini udah, Bu. Tapi nomor 26 ada lagi, Bu, yang mau ditanya. Apalagi kita nggak keburu lagi. Apaan? Satu aja, Bu. Apanya? Kalau disposable annual itu udah dari inflow dikurangin outflow atau belum itu, Teh, Bu? Disposable annual, maksudnya gimana? Di soal nomor 26 itu tuh ada katanya have a disposable annual income. Nah, ada 24.000. Nah, sedangkan di tahun itu tuh bakal keluar kayak buat repair and maintenance, docking fee yang itu 15.600. Nah, itu tuh harusnya 24.000 dikurangin 15.600. Ya, dikurangin. Oh, jadi berarti itu kalau belum, baru income-nya aja. Oh, baik, Bu. Udah, Bu, itu aja. Oke. Makasih. Ya. Udah? Nah, kalau udah saya akan masuk materi hari ini, itu adalah kita akan bicara dulu terkait dengan leverage. Ada yang udah baca leverage? Ada yang udah baca? Oke. Leverage itu apa? Leverage itu adalah kalau gampangnya leverage itu adalah pengungkit. Ya, pengungkit. Kalau pengungkit itu kan alat yang untuk apa ya? Untuk mengungkit, untuk apa ya? Untuk pengungkitnya kayak apa? Ya, Zid, kayak dongkrak ya. Kayak dongkrak dia kan pengungkit, ya. Pengungkit. Nah, untuk ungkit. Nah, leverage itu dia untuk mengungkit laba, ya. Nah, ada leverage itu untuk mengungkit laba. Gimana caranya dia untuk mengungkit laba? Ya kan, pengungkit itu terjemahannya apa? Ya, terjemahannya dari leverage, ya. Nah, sekarang gimana caranya dia bisa mengungkit laba? Dengan menggunakan fixed cost. Oke, dengan menggunakan fixed cost, dengan menggunakan biaya tetap, maka diharapkan dia bisa mengungkit laba. Nah, leverage itu dibagi dua. Ada operating leverage, ada financial leverage. Oke, kalau operating leverage, sebentar saya lihat. Nah, ini ya. Kalau operating leverage, dia penggunaan fixed operating cost. Ya, penggunaan fixed operating cost untuk mengungkit laba. Labanya yang mana? Labanya yang EBIT, earnings before interest and tax. Oke, kalau financial leverage, dia penggunaan apa? Fixed financing cost. Oke, untuk mengungkit laba. Labanya yang mana? Laba earnings per share. Nah, sekarang kita lihat apa itu fixed operating cost? Apa itu fixed financing cost? Kalau fixed operating cost itu ya fixed cost ya, biaya tetap ya, yang biasanya dia ada di sini nih, ada di operating expense ya, yang berbiaya tetap. Contohnya gini, yang kenapa penggunaan fixed operating cost itu bisa mengungkit laba. Fixed operating cost itu apa? Biaya operasi yang tetap ya. Contohnya gini, misalnya siapa? Nabila. Nah, misalnya Nabila itu punya toko toko donat lah. Nah, sekarang lagi musim jualan donat ya. Nah, misalnya Nabila punya toko donat ya, kafe gitulah, kopi ada donatnya gitu ya. Nabila nyewa satu ruko
Ya, Nabila nyewa satu ruko misalnya di Jatinangor. Oke. Biaya sewanya per tahun itu adalah 10 juta, katakanlah ya. Nah, itu teh laku ya, karena laku maka ruko sebelah itu kosong. Maka kata Nabila, wah kalau gitu daripada nanti si customernya nggak nyaman, Nabila mau sewa ruko sebelah. Karena dengan sewa ruko sebelah diharapkan kan penjualannya jadi bertambah ya. Penjualannya jadi bertambah, orang jadi pada banyak yang datang, nggak terlalu antri gitu kan ya. Nah, berarti Nabila harus menambah apa? Ada beban sewa yang harus ditambah. Tadinya setiap tahun Nabila cukup mengeluarkan 10 juta per tahun untuk biaya sewa. Sekarang Nabila harus nambah biaya sewa jadi 20 juta per tahun karena ruko sebelah disewa juga. Selain beban sewa, Nabila juga harus nambah karyawan, nambah staff yang bantuin jualan, ya kan, untuk yang bantuin waiters, yang melayani ini harus nambah. Yang tadinya 2 orang, sekarang ditambahin jadi 4 orang. Berarti kan beban operasinya, beban gajinya nambah. Ya, saudara lihat ini operating expense-nya nambah kan? Kenapa operating expense-nya nambah? Di sini ada sewa, sewanya tadi apa? Nambah ya. Sewanya tadi bertambah. Kemudian tadi apa? Salary, gaji ya. Gaji ke karyawannya juga naik. Dan ini sifatnya fixed cost. Artinya apa fixed cost? Mau nanti ternyata penjualan donatnya nambah atau enggak nambah, ini mah tetap harus dibayar kan? Karena dia merupakan fixed cost. Oke, berbeda dengan misalnya biaya variabel. Mungkin saudara udah belajar di AKBI ya. Kalau biaya variabel kan akan bertambah kalau seandainya produksi bertambah, ya kan? Tapi kalau operating expense, kalau yang sifatnya fixed cost, mau penjualannya laku nggak laku, ya tetap aja dia harus tetap bayar sewa segitu, ya kan? Nggak bisa kita nawar ke si yang punya rukonya. Tapi harapannya dengan adanya peningkatan fixed cost ini, beban sewanya nambah, kemudian gajinya bertambah, maka harapannya apa? Penjualannya di sini meningkat kan? Kenapa bisa meningkat? Oh, pelanggannya merasa nyaman, jadi banyak yang nongkrong di situ, ya kan? Banyak yang beli di sana, ya. Nah, sehingga penjualannya meningkat. Diharapkan dengan penjualan meningkat, maka apa? Labanya meningkat. Itu yang kita sebut sebagai operating leverage. Ya, jadi penggunaan fixed operating cost. Operating cost-nya ada di mana di sini? Bu, perusahaan saya nggak ada fixed cost, semuanya variabel. Saya nyewa counter juga ruko, saya nyewa berdasarkan penjualan. Oh, kalau gitu nggak ada fixed cost. Kalau nggak ada fixed cost, maka dia tidak punya operating leverage. Ke karyawan juga saya nggak pernah bayar fix, Bu, tergantung pada jumlah yang dijual. Kalau semakin banyak penjualan, maka upahnya jadi semakin tinggi. Oke, kalau gitu tidak punya fixed cost. Kalau nggak punya fixed cost, maka dia tidak punya operating leverage. Jelas ya? Jadi kalau operating leverage, penggunaan fixed operating cost. Ya, untuk apa? Untuk mengungkit laba. Labanya laba yang mana? Earnings before interest and tax. Saudara jangan bingung, ini adalah income statement ya. Saudara lihat, ini kan bentuk income statement. Ya, jadi jangan saudara lupa ya. Jadi kalau nanti lupa rumusnya, saudara bikin aja income statement, saudara batasin sampai ke EBIT ya operating leverage. Nah, kalau financial leverage apa? Financial leverage itu adalah penggunaan fixed financing cost. Fixed financing cost itu yang mana? Penggunaan biaya keuangan tetap. Biaya keuangan tetap itu contohnya apa? Ini, interest dan preferred stock dividend. Jadi, sumber pendanaan saya dari mana? Pendanaan saya itu bisa dari hutang, ya kan? Bisa dari hutang financing. Kalau saudara ingat di laporan arus kas itu ada financing. Yang masuk ke financing itu adalah hutang dan equity. Oke,
hutang, kenapa hutang itu adalah financing? Kenapa hutang masuk ke fixed financing cost? Karena cost-nya atau bunga yang harus kita bayar itu kan tetap. Oke, maka dia masuk. Jadi kalau saya ngutang ke bank tingkat bunga 10% ya, 10% itu bunganya tetap ya. Makanya fixed financing cost salah satunya adalah hutang. Berikutnya adalah apa? Preferred stock dividend. Kalau perusahaan menerbitkan saham istimewa atau preferred stock, dividen yang harus dibayarkan itu sudah tetap. Sudah di state di lembar saham, misalnya dividennya adalah 10%. Ya, berarti nanti perusahaan harus membayar dividen setiap tahun sebesar 10% untuk preferred stock dividend. Maka preferred stock dividend ini juga disebut sebagai fixed financing cost. Ya, karena ada biaya tetap yang harus dikeluarkan. Kalau dividen saham biasa gimana? Common stock dividen common stock. Dividen common stock tidak masuk ke dalam sini. Kenapa? Karena dividen saham biasa itu tidak tetap. Nah, saudara ingat mungkin ya, ingat kembali perbedaan saham biasa dan saham istimewa. Kalau saham istimewa itu dividennya sudah tetap dan dibayarkan secara periodik. Kalau saham istimewa, kalau saham biasa, dividennya berbeda-beda. Boleh nggak bayar dividen? Boleh. Kalau saham biasa. Boleh nggak sekarang bayar dividen 10%, tahun depan 5%, tahun depannya lagi 15%? Boleh. Nah, karena dividen saham biasa itu tidak tetap, maka tidak masuk ke dalam fixed financing cost, sehingga tidak diperhitungkan dalam financial leverage. Ya, nah contohnya apa? Fixed financing cost, contohnya tadi. Nabila kan tadi punya toko donat tadi ya, toko donat. Nah, terus Nabila pikir, saya nggak mau saya mau beli aja deh rukonya. Saya nggak mau sewa, saya mau beli rukonya supaya saya bebas ngapa-ngapainnya. Oke. Nah, tapi Nabila nggak punya uang. Oke, Nabila nggak punya uang. Berarti maka apa? Untuk beli ruko tersebut, Nabila minjem uang ke bank. Nabila minjem uang ke bank, maka apa? Uangnya dipakai untuk beli ruko. Maka Nabila harus membayar bunga kan? Nabila harus bayar bunga ke bank karena Nabila sudah minjem uang. Kemudian kan Nabila direnovasi tuh si rukonya. Jadi menyenangkan lah, bisa ada tempat main anak dan seterusnya. Diharapkan dengan tempat parkirnya lega dan seterusnya, diharapkan dengan tempat yang lebih nyaman, maka apa? Penjualannya bisa meningkat. Penjualan bisa meningkat, labanya bisa meningkat. Jelas ya? Ya, jadi kalau operating leverage itu adalah penggunaan fixed operating cost untuk mengungkit laba. Sedangkan kalau financial leverage penggunaan fixed financing cost ya untuk mengungkit laba. Fixed financing cost itu yang mana? Penggunaan biaya keuangan tetap. Ya, yang sifatnya fixed cost. Contohnya apa? Tadi bunga dan dividen. Bu, perusahaannya nggak punya saham preferen. Oke, kalau perusahaan tidak punya saham preferen, maka si perusahaan tidak punya preferred stock dividend. Jadi ini nol, ini nggak ada, tidak diperhitungkan di dalam financial leverage. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, ini untuk tadi. Kalau total leverage semuanya ya, penggunaan fixed operating cost dan fixed financing cost ya untuk mengungkit laba ya. Nah, hati-hati ya, kalau operating leverage itu dia ke EBIT. Kalau financial leverage labanya yang mana yang paling bawah? EPS, earnings per share. Ya, kalau total leverage tadi penggunaan fixed operating cost dan fixed financing cost terhadap laba. Labanya yang mana yang paling bawah juga? Earnings per share. Ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat tadi satu-satu, ya kan? Kalau seandainya si perusahaan tadi, Nabila kan tadi mau, misalnya kita bicara operating leverage, Nabila mau sewa ruko sebelah, oke? Tapi kata Nabila, ntar dulu, saya harus hitung dulu, saya kan berarti nambah biaya sewa 10 juta per tahun, ya kan? Harus ngeluarin tuh fixed cost 10 juta per tahun. Saya juga harus nambah untuk bayar karyawan 5 juta per tahun. Berarti kalau saya mau nambah nyewa ruko sebelah, ada tambahan fixed cost 15 juta per tahun. Sanggup nggak saya bayar? Oke, maka Nabila harus mikir, kalau gitu saya harus jual donat berapa banyak nih, supaya apa? Supaya semua fixed cost saya tertutupi. Nah, makanya harus kita analisis dengan menggunakan apa? Pernah dengar namanya break even analisis BEP. Berapa titik impasnya? Nabila harus jual donat berapa banyak sebulan, supaya apa? Supaya semua biaya yang dikeluarkan Nabila itu tertutupi. Nah, ngitungnya pakai apa? Ini yang kita sebut sebagai cost volume profit analysis, atau gampangnya analisis BEP atau analisis titik impas. Ya. Nah, kita lihat ini. Ngitung BEP gampangnya ini ya. Ini. BEP itu pada saat EBIT-nya 0. Ya, EBIT-nya 0 berarti kalau apa? Ini sales revenue, ya, penjualan, pendapatan ini dikurangin dengan cost of goods sold, itu biaya variabel ya, cost of goods sold, dikurangi dengan biaya tetap, itu sama dengan 0. Jadi kalau EBIT-nya 0, itu berarti pada saat titik BEP. Artinya apa? Tidak untung, tapi juga tidak rugi. Jadi plus-plus lah. Total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, ini. Ini total pendapatan nih. Nah, ini ini total pendapatan, total revenue. Dikurangin dengan total cost. Total cost itu berarti apa? Fixed cost ditambah dengan variable cost. Total revenue, ini kan P itu apa? Price. Harga dikalikan dengan jumlah. Ya, quantity, dapat total revenue. Dikurangin dengan total cost. Total cost itu apa? Fixed cost dikurangin dengan total variable cost. Total variable cost itu apa? Variable cost per unit, biaya variable per unit dikali dengan kuantitasnya. Ya, ini untuk menghitung titik BEP-nya. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi kita dapat tadi Q-nya sama dengan fixed cost per P dikali VC. Ini ya, tadi kan EBIT sama dengan apa? Total revenue dikurangi dengan total cost, ya kan? Jadi di sini total revenue sama dengan total cost ya, sorry. Kalau EBIT-nya 0, maka apa? Total revenue dikurang titik BEP kalau EBIT-nya sama dengan 0. Ya, dia tidak untung tapi juga tidak rugi. Maka sama dengan total revenue sama dengan total cost. Total revenue tadi apa? Price dikali dengan Q. Ya kan? Total cost, fixed cost ditambah dengan variable cost per unit, ya. Variable cost per unit dikali dengan Q. Ya, maka di sini kita lihat PQ ya sama dengan variable cost ditambah variable cost per unit dikali Q.
Ya. Maka kita kumpulin ke sini. PQ dikurangi variable cost per unit dikali Q sama dengan fixed cost, ya kan? Maka di sini Q dikali P dikurangin variable cost per unit sama dengan fixed cost. Jadi di sini Q sama dengan fixed cost per price dikurangi variable cost per unit. Nah, itu kenapa dapat rumusnya yang ini. Ya, kenapa dapat rumusnya yang ini? Karena ini. Ya, ini penurunan rumusnya. Ya, jadi Q-nya itu apa? Kita tadi Nabila pengen tahu kalau gitu Nabila harus jual donat berapa banyak supaya seluruh biayanya tertutupi, supaya Nabila bisa bayar seluruh biayanya. Oke, maka kita harus cari titik BEP-nya. Pada tingkat Q berapa Nabila harus jual donat, ya, supaya semua biaya terpenuhi. Oke. Dah ya. Sebentar. Saya hapus dulu ininya. Ini ya. Ini contoh. Ya, misalnya ini ada perusahaan, tadi ini Steril Poster, ya, dia punya fixed operating cost-nya 2.500. Harga jualnya $10 per poster. Variable cost-nya $5 per poster. Sehingga dapatlah Q-nya sama dengan fixed cost-nya tadi 2.500 dibagi variable cost-nya 10. Harga jualnya 10 dikurangin variable cost-nya 5. Sehingga Q-nya adalah 500 unit. Artinya apa? Supaya mencapai titik BEP, titik impas, tidak untung dan tidak rugi, dia harus jual poster sebanyak 500 unit. Sama kayak tadi Nabila, supaya Nabila bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, Nabila harus jual donat misalnya 500 donat setiap bulan. Nah, Nabila kan tinggal evaluasi, tinggal pikir, kira-kira sanggup nggak Nabila jual 500 donat setiap bulan? Kalau kira-kira tidak bisa, kalau kira-kira Nabila nggak bisa, kayaknya nggak mungkin deh bisa laku 500 donat setiap bulan. Maka apa? Ya udah, Nabila tidak perlu menyewa ruko sebelah. Ya, karena apa? Karena bisa jadi nanti total cost-nya lebih besar daripada total revenue. Yang ada jadi nanti Nabila malah rugi. Ya, nah ini kalau kita lihat grafiknya tadi. Ini fixed cost-nya ya, 2000 berapa tadi? 500. Ini garis total revenue, yang ini garis total revenue, ini garis total cost. Ya. Ini yang kita sebut sebagai titik BEP. Ini yang kita sebut sebagai titik BEP. Artinya apa? Pada titik ini, total revenue sama dengan total cost. Ini yang ini masih apa? Ini kita sebut sebagai daerah rugi. EBIT kurang dari 0. Kenapa? Saudara lihat nih. Ini garis total cost kan? Ini garis total revenue. Artinya apa? Total cost masih lebih tinggi daripada total revenue. Ya, maka daerah rugi. Semakin mendekati titik BEP, maka apa? Ruginya akan semakin kecil. Ya. Nah, yang ini adalah daerah laba. EBIT-nya lebih besar daripada 0. Semakin menjauhi titik BEP, labanya akan semakin besar. Oke. Jelas. Ya. Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, ini yang kita sebut ini. Jadi, saudara lihat, semakin banyak jumlah yang kita jual, maka labanya akan semakin besar. Ya, titik impasnya ada di 500 unit. Artinya,
pada saat Nabila jual donat 500 buah, maka apa? Nabila tidak untung, tapi juga tidak rugi. Oke, ini yang akan menjadi dasar apakah Nabila mau nyewa ruko sebelah atau tidak. Ya. Oke, ini tadi ini. Nah, ini ya. Tadi operating leverage, penggunaan fixed operating cost ya untuk meningkatkan penjualan ya, untuk sehingga penjualannya tadi naik, EBIT-nya juga meningkat. Ini ya. Tadi. Nah, sekarang kalau seandainya ada misalnya kasus yang pertama ada peningkatan penjualan 50%. Ya. Ada peningkatan penjualan 50%, EBIT-nya meningkat 100%. Kasus yang kedua, ada penurunan penjualan 50%, EBIT-nya turun 100%. Ya. Nah, ini ada dua kasus ya, misalnya yang satu Oke, ini naik 50%, ini turun 50%, misalnya ya. Nah, maka kita akan melihat sensitivitas atau kepekaannya itu menggunakan DOL, Degree of Operating Leverage, ya. Jadi degree of operating leverage itu kita melihat kepekaan atau sensitivitas EBIT karena adanya perubahan sales. Ya, jadi saya balik yang ke awal ya. Nah, ini tadi ketika kita bicara operating leverage itu adalah dia penggunaan ketika operating leverage itu dia adalah penggunaan fixed cost. Ya, diharapkan dengan penggunaan fixed cost ini sales-nya naik, EBIT-nya juga naik. Nah, untuk mengukur seberapa peka kenaikan sales, kenaikan EBIT karena adanya kenaikan penjualan, ini yang kita ukur dengan DOL. Kenapa kita perlu mengukur DOL? Supaya kita lihat nih, tadi misalnya Nabila udah capek-capek tuh. Nabila udah capek-capek nambahin nyewa ruko sebelah. Penjualannya naik. Ya, dengan adanya Nabila nyewa ruko sebelah, penjualannya naik. Tapi ternyata kenaikan EBIT itu nggak gede. Kenaikan laba dengan adanya kenaikan penjualan itu tidak besar. Karena apa? Karena laba itu tidak terlalu peka terhadap kenaikan penjualan. Atau Nabila pengen harga jualnya Nabila naikin. Karena harapannya dengan harga jual dinaikin price, maka sales revenue-nya naik kan. Tapi ternyata nggak terlalu ngaruh. Artinya apa? Walaupun salesnya dinaikin, EBIT-nya naik sih, tapi naiknya tidak terlalu besar. Nah, itu yang kita perlu analisis dengan menggunakan degree of operating leverage. Kita ingin melihat seberapa sensitif atau seberapa peka EBIT karena adanya kenaikan penjualan. Semakin tinggi DOL-nya, maka semakin sensitif. Artinya apa? Kalau sales-nya naik sedikit, EBIT-nya udah naik banyak. Ya, dan sebaliknya. Ya, kita lihat di sini. Ini tadi. Ya, menghitung DOL itu adalah tadi prosentase perubahan EBIT dibagi dengan prosentase perubahan penjualan. Ya, saudara ingat yang tadi ya,
tadi income statement tadi, kenaikan labanya adalah laba EBIT. Prosentase kenaikan EBIT dibagi dengan prosentase kenaikan penjualan. Ini kalau DOL. Kalau DOL pada tingkat penjualan tertentu, pada tingkat penjualan unit tertentu, kita pakai ini. Artinya kalau ini misalnya DOL pada tingkat, misalnya ini ya. Nih, DOL pada tingkat 1000 unit berapa? Oh, DOL pada tingkat 1000 unit itu adalah 2. Ya. Atau kalau pakai range, itu persentase. Yang ini tadi, EBIT naik 100%, penjualan naik 50%. Ya, sehingga DOL-nya sama dengan 2. Nah, arti DOL 2 itu apa? Ini ya. Nih, saya tulis di sini aja. Nah, kalau DOL, bentar, sempit di sini saja, pindah. Ya, kalau DOL sama dengan 2, artinya apa? Kalau sales naik 10%, maka EBIT naik 2 dikali 10%. Sama dengan naik berapa? 20%. Oke. Kalau sales turun misalnya 20%, maka EBIT turun 2 dikali 20%. Turun berarti berapa? 40%. Nah, saudara bandingkan kalau DOL-nya sama dengan 10. Ya, kalau DOL 10 berarti apa? Ini saya copy aja. Kalau DOL 10, maka apa? EBIT-nya naik berapa? 10 dikali 10%. Ya kan? Berarti berapa? Naik 100%. Kalau sales turun 20%, maka EBIT-nya turun berapa? 10 dikali 20%, yaitu turun berapa? Turun 200%. Jelas nggak? Berarti semakin tinggi DOL artinya apa? Semakin tinggi DOL artinya apa? EBIT-nya, labanya itu semakin sensitif. Ya, labanya semakin sensitif. Semakin peka. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus kalau untung sih, Bu. Kalau rugi, untung gede juga. Ya, betul. Artinya apa? Kalau pas untung mah seneng ya. Kalau pas naik mah seneng. Tapi kalau pas turun, wah itu hati-hati. Artinya apa? Ini menunjukkan risiko. Ya, semakin tinggi DOL, maka risiko operasinya akan semakin tinggi. Tadi kata Yazid, seneng Bu kalau seandainya pas salesnya naik. Tapi kalau pas salesnya turun, maka langsung labanya jeblok. Jelas ya? Maka risikonya akan semakin tinggi ketika DOL-nya naik. Oke, ya. Mengukur DOL tadi ya bisa menggunakan dua hal tersebut ya. Bisa pakai range yang tadi kenaikan atau juga bisa menghitung DOL pada tingkat unit tertentu. Kalau ini kan kita nggak lihat dia pada Q berapa. Yang penting dia naik 100%, EBIT-nya, sales-nya naik 50%. Dari berapa ke berapa dia nggak peduli ya. Ini kalau DOL. Berikutnya kalau DFL. Nah, ini DFL. Kalau DFL kan tadi penggunaan fixed financing cost. Tadi contohnya apa? Interest dan preferred stock dividend. Untuk meningkatkan labanya yang mana? EPS ya. Nah, kita lihatnya dari mana? Tadi perubahan, saudara lihat perubahan EPS
karena adanya perubahan EBIT. Ya, kalau ini DOL, kalau ini DFL. Kalau DOL tadi perubahan EBIT karena adanya perubahan penjualan. Kalau DFL perubahan EPS karena adanya perubahan EBIT. Ya, ini supaya saudara nggak bingung ngafalin, saudara lihat di laporan income statement. Mana tadi? Ini. Nah, ini income statement. Kalau DOL, ini. Kalau DOL, perubahan EBIT karena adanya perubahan penjualan. Ini ya. Ini. Sales, adanya perubahan sales yang mengakibatkan perubahan EBIT. Ini DOL. Kalau DFL, perubahan EPS karena adanya perubahan EBIT. Jadi apa? Perubahan EBIT yang menyebabkan perubahan EBIT yang menyebabkan perubahan EPS. Kalau total semua, kalau total leverage ini pengaruh perubahan EPS karena adanya perubahan sales. Jadi itu nanti ketika saudara bicara kalau mau lihat ke rumusnya. Nah ini DFL ya tadi pengaruh perubahan EPS karena adanya perubahan EBIT ya, atau ini tadi, nah atau DFL pada tingkat EBIT tertentu. Ya, ini kalau pada tingkat tertentu. Kalau tadi kan DOL pada tingkat Q tertentu. DFL ini adalah pada tingkat EBIT tertentu. Oke, ini PD-nya itu preferred dividend, T-nya itu tax ya. Oke. Ini misalnya DFL ada 1,8. Ini sama kayak tadi ya. Balik ke yang tadi, ini sama kayak tadi ya. Nah, saya ganti aja. Ini kalau DFL, ini kalau DFL ya. DFL ini bukan sales, tapi apa? EBIT naik 10%, maka EPS. Oke, ini maknanya. Jelas ya? Ini maknanya. Jadi pada saat DFL naik, sama dengan 2, maka apa? Ketika EBIT-nya naik 10%, EPS-nya naik 20%. Pada saat EBIT-nya turun 20%, EPS 40% turun. Kalau DFL-nya 10, tadi kata Yazid, EBIT-nya naik 10%, seneng dia. Kenapa? EBIT naik dikit, EPS-nya udah naik gede, jadi 100%. Tapi hati-hati ketika EBIT-nya turun. EBIT-nya turun 5% aja. EBIT-nya turun 5%, EPS-nya udah turun berapa? EBIT-nya, EPS-nya udah turun 50%. Ya, jadi semakin tinggi DFL, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Ya, itu DFL. Terakhir itu adalah total leverage, ya DTL. Kalau DTL berarti apa? Ini tadi pengaruh perubahan EPS, total ya semua. Kalau saudara ingat di income statement itu dari atas sampai ke bawah. Pengaruh perubahan EPS karena adanya perubahan sales. Ya, pengaruh perubahan EPS karena adanya perubahan sales. Itu yang kita sebut sebagai DTL. Ya, ini DTL. Atau kita bisa lihat
ini ya, atau kita bisa lihat DTL pada tingkat sales tertentu. Ya, kalau pada satu tingkat titik tertentu. DTL pada satu titik tertentu. Nah, ini kalau hubungannya. Kalau menghitung DTL, bukan DOL ditambah DFL, tapi DTL sama dengan DOL dikali DFL. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan. Ini yang kita bicara leverage. Ya, kita bicara leverage atau pengungkit. Ya. Jadi dia merefleksikan apa sih total leverage. Kok total leverage itu pengaruh operating leverage dan financial leverage terhadap perusahaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini kalau kita tadi bicara ketika kita bicara penggunaan fixed operating cost, bagaimana kita menggunakan biaya tetap, ya biaya tetap kita untuk mengungkit laba. Ya, analisisnya berarti kan kita lihat di sini nih. Oh, kalau gitu, kalau saya bisa menggunakan hutang nih, ya, saya bisa menggunakan hutang tadi untuk mengungkit laba. Atau saya bisa menggunakan menerbitkan saham preferen, saham istimewa untuk mengungkit laba. Oke. Nah, sekarang kita harus lihat kalau saya perlu dana, tadi kan Nabila tadi mau beli ruko sebelah. Nabila mikir, wah kata Nabila, saya nggak punya uang untuk beli ruko sebelah. Berarti Nabila harus berpikir dari mana uangnya Nabila peroleh. Bisa dari ngutang, tadi ngutang ke bank, bisa Nabila nerbitin Nerbitin saham preferen. Oke? Atau bisa Nabila menerbitkan saham biasa. Atau bisa mix. Jadi misalnya Nabila perlu mau buka berbagai cabang donat di berbagai tempat. Nabila perlu uang 100 juta. 100 juta itu mau Nabila perolehnya dari mana? Apakah mau ngutang ke bank 100 juta? Ataukah mau menerbitkan obligasi? Ataukah mau menerbitkan saham biasa? Atau mau menerbitkan saham istimewa? Nah, itu yang kita pelajari, alternatif pendanaan itu yang kita bicara di capital structure, di struktur modal. Ini. Tadi ketika bicara pendanaan, ya kan, ketika bicara pendanaan tadi Nabila perlu uang, tadi pendanaan ya, financing. Jadi saudara lihat kalau di Aruskas bukan current liabilities, karena current liabilities itu merupakan modal kerja. Oke. Kalau struktur modal itu adalah apa? Debt capital dan equity capital. Terdiri dari debt capital dan equity capital. Artinya pendanaannya bisa berasal dari long term debt, bisa berasal dari stockholders equity. Oke. Jelas ya? Kayak tadi Nabila, ketika Nabila perlu uang, mau beli ruko sebelah, uangnya dari mana? Atau ketika Nabila mau buka cabang di berbagai daerah, uangnya mau dari mana? Bisa dari ngutang, ngutangnya kemana? Bisa ngutang ke bank, bisa nerbitin obligasi atau apapun, atau bisa juga dengan menerbitkan saham equity. Ini yang kita sebut sebagai equity capital. Equity berarti dari mana? Bisa menerbitkan saham istimewa, bisa menerbitkan saham biasa. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika kita bicara tadi Nabila mau berpikir dari mana capital atau pendanaan itu diperoleh, harus dipertimbangkan cost-nya. Karena apa? Tidak ada yang gratis. Oke, semua ada cost-nya. Maksudnya gimana? Ketika Nabila pinjam uang ke bank, gratis nggak? Gratis nggak Nabila?
Gratis nggak, Nabila? Oh, ada suaranya. Hah? Nggak gratis, Ibu, ada bunga. Ada bunga yang harus dibayar. Ya, Jessica, kalau seandainya Nabila uangnya diperoleh dari menerbitkan saham istimewa, gratis nggak, Jessica? Enggak, Ibu. Apa yang harus kos yang ditanggung oleh Nabila berupa apa? Nabila harus ngasih apa ke ke siapa? Ke orang yang beli saham preferennya. Harus ngasih apa? Hah? Ini nggak sih, Bu, kayak keuntungannya juga harus dibagi-bagi lagi. Ya, berupa apa itu disebutnya apa? Disebutnya apa, Bagas? Ya, harus ngasih dividen. Dividen saham istimewa yang jumlahnya selalu tetap. Oke. Sekarang Ayu Rahma. Kalau seandainya Nabila dapetin uang dengan cara menerbitkan common stock. Kalau tadi kan menerbitkan private stock. Sekarang Nabila menerbitkan common stock. Gratis nggak? Enggak, Bu. Apa yang harus dibayar oleh Nabila? Bentuk kos yang harus Nabila keluarkan kepada investor atau kepada pemegang saham biasa itu berupa apa? Hmm? Apa, Ayu? Apa, Catrin? Dividen bukan, Bu? Dividen, betul. Dividen kan harus apa yang harus ketika Nabila sudah menerbitkan saham, misalnya Bagas yang beli sahamnya Nabila, Nabila kan harus ngasih dividen ke Bagas, ya kan? Pembagian keuntungan itu. Nah, karena semuanya ada cost-nya, semua tidak ada yang gratis, maka Nabila harus cari capital structure yang seperti apa supaya cost-nya minimal. Nabila harus cari apakah misalnya ketika Nabila perlu uang 100 juta, 100 juta itu mau dapat dari mana? Apakah mau dapat dari menerbitkan obligasi, minjem ke bank, nerbitin saham istimewa, atau menerbitkan saham biasa? Nabila harus lihatnya dari mana? Nabila harus cari dari apa? Yang cost of capital-nya minimal. Nah, karena apa? Karena pada saat cost of capital minimal tersebut, ketika cost of capital minimal, maka apa? Nilai perusahaan akan semakin tinggi. Yang paling gampang ya, saudara kan kemarin ingat tuh ketika saudara menghitung IRR ya, ketika tadi ya barusan kita menghitung IRR. Nih ya, saya stop share sebentar. Tadi IRR tadi berapa? Kita dapatnya tadi IRR-nya sama dengan berapa tadi? 48%. Ya kan? Nah, kalau seandainya cost of capital, biaya modalnya itu sama dengan 20%.
Project ini diterima apa enggak? Diterima enggak? Yazid? IRR-nya 48%. Biaya modalnya 20%. Diterima enggak, Yazid? Enggak sih, bukannya kegedean juga. Apanya yang kegedean? Cost of capital. Apa kriteria menerima atau menolak proyek kalau kita lihat dari IRR? Proyek tersebut akan diterima kalau apa? Oh, berarti harus lebih besar daripada IRR, Bu. Soalnya kan IRR itu NPV sebenarnya 0. Gitu bukan? Betul. Maka apa? IRR itu apa? Required rate of return. Return yang kita harapkan dari proyek tersebut. Oke, kalau IRR minimal sama dengan 48%. Kenapa? Karena pada saat IRR 48%, maka apa? NPV-nya 0, minimal 48%. Saya pengennya IRR harusnya ya lebih besar dari 48%. Oke, sekarang kalau IRR, tadi kita udah dapat IRR-nya 48%. Cost of capital-nya, biaya modal saya itu adalah 20%. Biaya modal saya itu dari mana misalnya? Tadi nih, misal, Nabila tadi kan mau bikin pabrik donat. Bikin pabrik donat, Nabila misalnya pendanaannya Nabila dengan cara pinjam uang ke bank. Pinjam uang ke bank, cost-nya, bunganya adalah 20%. Nah, ternyata dari proyek tersebut IRR-nya adalah 48%. Return yang dihasilkan dari proyek tersebut adalah 48%. Nabila berarti menerima atau tidak proyek tersebut? Saya akan terima kalau apa? Kalau apa saya akan terima? Kalau IRR lebih besar dari cost of capital. Kalau IRR lebih besar daripada cost of capital, maka apa? Berarti proyeknya diterima gitu ya, Bu? Proyeknya diterima. Kalau IRR kurang dari cost of capital, ditolak. Tolak. Kenapa tolak? Masa return-nya, kebayang saudara gini, dari perhitungan, return dari proyeknya itu adalah 10%. Padahal saya harus bayar bunga ke bank 20%. Ngapain ya kan? Boro-boro saya dapat untung buat bayar bunga ke bank aja nggak cukup. Ya, kalau IRR sama dengan cost of capital, ini indifference. Artinya apa? Boleh diterima karena tidak rugi, boleh ditolak karena tidak untung. Jelas ya? Nah, sekarang kalau cost of capital-nya semakin tinggi, sekarang kalau saya punya ini misal ya, ada alternatif investasi. Ada alternatif investasi. Investasi A itu IRR-nya investasi A IRR-nya katakanlah 8%. Investasi B IRR-nya 10%. Investasi C IRR-nya sama dengan 12%. Investasi D IRR-nya sama dengan 15%. Misal ya, kalau cost of capital saya itu sama dengan 11%, maka saya hanya bisa terima proyek yang mana? Ini ya. Kalau saya cost of capital saya 11%, maka apa? Ini jangan 11, 14%, maka saya hanya bisa terima proyek yang mana?
Saya hanya bisa terima project yang D aja. Ini kan, karena yang IRR-nya lebih besar daripada cost of capital hanya D. Tapi kalau cost of capital saya sama dengan 6%, maka saya bisa terima project yang mana? Saya bisa terima semua kan? Saya bisa terima A, B, C, D. Sehingga apa? Semakin tinggi cost of capital saya, maka apa? Alternatif investasi saya akan semakin sedikit. Oke, saya hanya bisa invest di mana? Di project yang D aja. Karena hanya D aja yang IRR-nya lebih besar daripada cost of capital. Tapi kalau cost of capital saya kecil, maka alternatif investasi saya akan semakin besar. Ya, maka saya bisa terima A, B, C maupun D. Jelas? Ya. Nah, kenapa makanya tadi ketika Nabila perlu uang, Nabila harus mencari struktur modal yang paling menguntungkan, ya, yang paling menguntungkan, yang paling cost of capital-nya yang paling minimal. Nah, ini. Nih tadi, kalau seandainya ini WACC, nanti kita lihat ya setelah UTS kita belajar gimana cara menghitung cost of capital. Pada saat cost of capitalnya ini, pada saat cost of capitalnya di sini paling rendah, lihat ini, nilai perusahaan itu akan yang paling tinggi, firm value-nya yang paling tinggi. Ya, ketika capital cost of capitalnya paling rendah, nilai perusahaannya itu yang paling tinggi. Oke, jadi Nabila akan mencari yang paling rendah cost of capitalnya. Ya. Nah, dilihatnya nanti yang mana? Harapannya ketika cost of capitalnya itu paling rendah, itu EPS-nya, labanya tadi itu akan semakin tinggi. Ya. Jadi ketika ada alternatif misalnya sebentar. Ini ya, sebentar. Saya share.
Ini ya, misalnya tadi Nabila perlu dana 100 juta. Nabila perlu dana 100 juta, diharapkan dengan adanya tambahan dana 100 juta itu, EBIT-nya bisa naik jadi 250 juta. Oke, sekarang saham yang beredar itu adalah 1 juta lembar. Pajak 30%, ya katakanlah. Nah, alternatif pendanaan artinya untuk dapetin 100 juta ini, itu misalnya alternatif 100% dari debt. Ya, jadi 100 juta ini semuanya diperoleh dari hutang. Ya, semuanya diperoleh dari hutang, tingkat bunganya 10%. Alternatif 2, 100% diperoleh dari common stock dengan menerbitkan saham, ya tadi market price-nya 1.000 lembar, 1.000 rupiah per lembar. Alternatif ketiga, 100% untuk dapetin 100 juta ini dari preferred stock. Dividennya 12%. Nah, sebentar saya pakai ini aja. Ini ya. Ini ya. Nih ya, kita lihat di sini. Tadi dana yang dia perlukan sebesar berapa? 100 juta ya. EBIT-nya, nah, ini kita lihat di sini. Alternatif. Ini ada alternatif 1, ya. Kemudian ada alternatif 2. Kemudian ada alternatif 3, ya. Ini kita lihat, ini kita lihat kayak income statement aja. Tadi kalau income statement apa? Kita nggak bicara sales dan operating expense karena diasumsikan itu tadi kita bicara udah di operating leverage, ya. Ini EBIT dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan interest. Ini jadi apa? Earnings before tax, ya. Dikurangi dengan tax. Ini jadi earnings after tax. Dikurangi dengan preferred dividend. Ini yang kita sebut sebagai earnings available to common stockholders, ya. Dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, jumlah lembar outstanding stock, outstanding stock itu saham biasa ya. Ini jadi EPS, earnings per share. Nah, kita lihat di sini. EBIT-nya diharapkan kita dapat EBIT berapa? 250 juta ya? 250 juta. Oke, bunganya berapa? Ini nanti ya, kita lihat alternatif 3 nanti. Sekarang, kalau saya alternatif 1, itu saya dapetin 100 jutanya itu dari ngutang. Kalau saya ngutang, di sini bunganya sebesar berapa? 10%. Maka bunga yang harus saya bayar adalah berapa di sini? Berapa bunga yang harus saya bayar? 25 juta. Dari mana 25 juta? 10 juta, Bu, maaf. 10 juta ya, sama dengan berapa? 0,1 10% dikali berapa? 100 juta ya. Nih. Maka earnings before tax-nya sama dengan 250 dikurangin 10 juta. Pajaknya tadi berapa? 30% kan? 30% berarti berapa? 0,3 dikali earnings before tax ya. Ini earnings after tax-nya berarti berapa? EBIT dikurangin tax. Oke, dapat earnings after tax. Preferred dividend, dia harus bayar preferred dividend nggak?
Enggak, karena kan dia nggak punya preferred stock, 0. Ya, jadi earnings available to common stockholders-nya berapa? 168 dikurangin 0. 168. Jumlah lembar saham yang beredarnya ada berapa? Ini ada 1 juta kan? Ada 1 juta. 1. Earnings per share-nya adalah apa? Laba per lembar saham. Labanya 168 juta, jumlah lembar sahamnya 1 juta. Maka earnings per share-nya sama dengan berapa? 168 per 1 juta. EPS-nya adalah 168 rupiah per lembar. Oke. Sekarang kita lihat alternatif 2. Alternatif 2, dia dapetin 100 jutanya dari apa? Menerbitkan saham biasa. Ini ya. Menerbitkan saham biasa. Ini berarti di sini tetap 250 juta ya. Ini kan sama. 250 juta. Untuk alternatif 2, dia ada bunga nggak yang harus dia bayar? Nggak ada ya, karena dia nggak punya hutang. 0. Oke, ini sama ya. Pajaknya ini ya, kita hitung dari 250 juta, earnings before tax-nya ini. Ada preferred dividend nggak? Dia harus bayar preferred dividend nggak kalau alternatif 2? Alternatif 2 dia menerbitkan common stock. Ya, dia berarti ada preferred dividend nggak yang harus dibayar? Ada, Bu. Hah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada sih, Bu. Soalnya Nggak kan ada. pilihan dulu. Betul. Nggak ada ya. Ini. Ini salah. Sorry, ini nomor. Nih. Nah, sekarang outstanding-nya. Sekarang kan dia menerbitkan saham baru. Oke, untuk dapetin uang 100 juta, berarti dia harus menerbitkan berapa lembar saham? Per lembar harganya berapa? Per lembar harganya 1.000 kan? Untuk dapetin 100 juta, berarti dia harus nerbitin berapa lembar saham? $100.000. 100.000 lembar saham. Ya, sekarang dia punya 1 juta. Dia nerbitin 100.000 lembar. Berarti sekarang sahamnya ada berapa? Dia kan posisi awal itu memang sudah punya 1 juta lembar saham. Ya, nah dia sekarang untuk dapetin 100 juta, dia nerbitin saham baru 100.000 lembar. Berarti sekarang jumlah lembar saham yang beredarnya ada berapa? 1.100.000, Bu. Betul, 1.100.000. Oke, maka earnings per share-nya berapa? 159, 175.000 per 1.100.000. Oke. Sekarang kita lihat alternatif 3. Alternatif 3 itu semuanya 100% diterbitkan dengan cara apa? Menerbitkan saham istimewa yang dividennya 12%. Oke, maka sekarang ada bunga nggak yang harus dibayar kalau dia pakai alternatif 3? Ada bunga yang harus dibayar nggak? Hah? Nggak, Bu. Nggak. 0 ya. Ini sama ya tadi ya. Nih, ada preferred dividend nggak yang harus dibayar? Ada. Berapa? 12. Dividennya ini 12% ya.
0,12 dikali berapa? 100 juta kan ya? Kan dia nerbitinnya 100 juta kan? Ini. Oke. Earning available-nya ini. Jumlah lembar saham yang beredarnya berapa? Nambah nggak jumlah lembar saham yang beredarnya? Nambah nggak? Tetap ya, tidak berubah. Karena yang dihitung sebagai outstanding stock itu adalah jumlah saham biasa yang beredar. Jadi kalau saudara menerbitkan saham istimewa itu tidak menambah outstanding stock. Ya, tidak menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ya, jadi ini tetap sebesar berapa? Balik lagi, sebesar 1 juta. Kan memang dia punyanya 101 juta. Nih. Jadi kalau dia pakai alternatif 3, maka earnings per share-nya adalah 163. Berarti Nabila harusnya pakai yang mana? Kalau Nabila perlu uang 100 juta, harusnya Nabila pilih yang mana? Alternatif 1, 2, apa 3? Kita pilih yang mana? Satu, Bu. Yang paling besar labanya. Betul. Kita pilih yang 1. Ya, karena apa? Karena EPS-nya paling tinggi. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, ini nanti bisa jadi kayak begini ya. Nah, ini. Kalau ini nih. Nah, kalau yang ini sama dia digabung. Alternatif 1, 50%-nya dari debt, 10 dengan tingkat bunga 10%, 50%-nya lagi dari common stock. Jadi digabung, dia dapat bunga, tapi jumlah lembar saham beredarnya juga nambah. Alternatif 2, 60% dari common stock, 40% dari preferred stock. Alternatif 3, 40% dari common stock, 30% debt, 30% preferred stock. Jadi kita harus coba-coba, ya, harus coba-coba mana yang EPS-nya paling tinggi, mana yang earnings per share-nya paling tinggi. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi ya, ya, gimana? Mau nanya Bu, Ya? kenapa yang tadi kan common stock ya Bu, kenapa Mbak masuk bagian dari cost of capital Bu? Soalnya kan nggak ada beban yang keluar gitu. Nah, kenapa common stock masuk ke dalam cost of capital? Kalau Yazid menerbitkan common stock, gratis nggak? Ada lembar perusahaan yang harus diberikan sih Bu. Ada dividen yang harus dibayarkan. Tetap ada dividen, kalau enggak mana ada orang yang mau invest di perusahaan nanti. Cuma dividennya tidak tetap. Sehingga dia tidak masuk ke dalam financial leverage. Karena apa? Karena dividennya tidak tetap. Kalau kayak preferred stock dividen, itu dividennya selalu tetap. Ya, karena dia sudah di-state di lembar saham, misalnya dividennya 12%. Kalau common stock, dividennya tidak tetap. Bisa jadi bayar dividen 5%, bisa jadi nggak bayar dividen, bisa jadi bayar dividennya 10%. Oke? Nah, jadi tetap ada cost-nya karena tidak gratis. Bahkan return earnings, nanti kalau kita bahas di cost of capital, kalau saudara pakai return earnings, itu pun tidak gratis. Ada cost yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan return earnings, ya. Nah, itu yang tadi yang kita bahas, barusan itu yang kita sebut sebagai EBIT EPS approach, ya. Jadi ini tadi kalau alternatif 1 misalnya debt ratio-nya 0%, artinya kita nggak pakai hutang, tadi ya bisa pakai common stock ataupun tadi pakai preferred stock. Kalau alternatif 2, kalau hutangnya 30%. Kalau alternatif 3, kalau hutangnya 60%. Nah, ini yang kita bisa bikin garisnya, garis alternatif 1, garis alternatif 2, garis alternatif 3. Sehingga di sini kita bisa lihat apa? Lihat di sini. Kalau seandainya EBIT saya itu adalah 20.000, ya,
Kalau EBIT saya 20.000, maka sebaiknya yang kita pilih yang mana? Ini, yang coklat yang kita pilih. Pendanaan kita yang coklat. Artinya apa? Nggak usah ngutang. Karena apa? Karena yang paling tinggi EPS-nya itu adalah kalau kita tidak ngutang. Debt ratio-nya 0%. Tapi kalau EBIT-nya antara 30 dan 40, lihat sini. Yang paling tinggi yang biru ini ya. Yang biru ini kalau apa? Kalau hutangnya 30%. Kalau EBIT saya di atas 40.000, maka saya akan pilih yang mana sumber pendanaan saya. Nah, saya bisa ngutangnya yang 60% hutang. Karena apa? Karena EBIT saya di atas 40.000. Nah, saudara bisa gambar garis ini. Menghubungkan antara EPS dan EBIT. Oke. Oke, satu lagi terakhir yang ingin saya ingatkan itu adalah ini ya. Saudara lihat di sini ya bahwa apa? Kalau ini yang tadi kita bicara bisa jadi ada perbedaan kepentingan antara direktur dan pemegang saham, antara manajemen dan pemegang saham. Kalau manajemen dia akan mengharapkan apa? EPS-nya yang tinggi karena bicara laba kan? Karena indikator kinerja direksi itu adalah dari laba. Nah, dia kalau seandainya ada alternatif pendanaan seperti ini, dia akan pilihnya bisa jadi yang 60%. Kenapa? Karena EPS-nya paling tinggi 4,65. Tapi kalau pemegang saham, dia bilang, saya nggak peduli kalau biarpun 4,65. Karena apa? Dia pengennya yang memaksimalkan kekayaan dia. Memaksimalkan kekayaan itu apa? Memaksimalkan harga saham dia. Karena harga saham kan dilihatnya dari, karena kekayaan dia dilihatnya dari harga saham. Ketika saudara bicara Tesla, Mark Zuckerberg yang kaya, kayaknya karena apa? Karena harga saham kan? Ya, karena nilai saham dia mahal. Ketika nilai saham dia mahal, maka kekayaan dia bertambah. Nah, maka yang dilihat itu adalah harga sahamnya. Pemegang saham mengharapkan harga saham maksimal. Yang maksimal yang mana? Ini nih. Yang 32. Yaitu yang debt ratio-nya 30%. Ya, kalau debt ratio-nya 30%. Jadi pemegang saham pengennya debt ratio-nya 30%. Karena pada titik ini shareholder nilai harga saham dia paling tinggi. Sedangkan direksi, manajemen pengennya debt ratio-nya 60%. Kenapa? Karena pada saat ini EPS-nya paling tinggi. Nah, ini yang memunculkan yang disebut sebagai agency cost. Ya, yang memunculkan teori keagenan, agensi teori, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, antara pemegang saham dengan manajemen. Yang satu pengennya harga sahamnya paling tinggi, yang satu pengennya labanya paling tinggi. Maka kalau saudara ingat pelajaran pertama kita, tujuan perusahaan bukan memaksimalkan laba, tapi memaksimalkan stockholder wealth, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Karena kan yang punya perusahaan pemegang saham, ya. Nah, gimana cara menghitung share value? Di sini. Nah, menghitung share value adalah apa? EPS P0 sama dengan EPS per R, required rate of return. Bu, kalau ada perbedaan kepentingan seperti ini berarti harus pilih yang mana? Nah, ini nanti itu harus ada negosiasi antara apa? Pemegang saham dan manajemen. Itu pak kuat-kuat ya antara si pemegang saham dan manajemen. Ya biasanya yaitu biasanya kontrolnya kan ada di pemegang saham. Nah, itu
Nah, untuk memastikan bahwa pemegang saham, bahwa perusahaan itu dikelola dengan baik, ya makanya perlu ada tata kelola. Kalau enggak kan bisa jadi si manajemennya nggak lapor kan ke pemegang saham, nggak report ya. Ya dia sembunyi-sembunyi, yang penting dia dapat untung gede, karena kalau untung gede maka dia dapat bonus yang juga besar. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, UTS nanti sampai yang tadi ya, UTS tadi materinya sampai yang terakhir, capital structure dan struktur modal. Nanti saudara baca lagi ya capital structure dan struktur modalnya. Ya, ada pertanyaan? Ya, nanti mekanisme UTS nanti saya informasikan kemudian ya, karena nanti biasanya kita akan bikin soal paralel antar semua kelas paralel. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti saudara belajar baca lagi ya. Kalau ada yang bingung nanti silakan ditanya ke saya ya. Bisa saudara via WA nanti ketika saudara pelajari soal-soalnya untuk leverage dan capital structure. Jangan lupa absennya sudah saya buka di Siap ya. Oh, kemudian untuk tugas yang kemarin tolong dikumpulin, kemarin masih udah keburu ditutup siang ya. Nanti saya buka supaya saudara bisa upload tugasnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak. Oke, kalau nggak ada, selamat belajar ya buat UTS. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Waalaikumsalam. Saya N ya. Ibu bentar Bu, Ya, gimana? di live itu cuman tugas yang mind map ya, yang tugas yang ininya gimana? Emang nggak ada gitu capital structure-nya? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu, Ya, cuma Bu. mind map. Cuma main mat doang, Bu. Terus mind map-nya Oh, juga bukan. lihat, Bu.